Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat-sehat selalu ya. Di masa saat ini masih masa pandemi, kita masih terbatas untuk bertemu dengan orang-orang banyak ya Kakak Lala ya. Kita masih harus menjalankan apa ya Kakak Lala ya? Yang 3M itu Protokol kesehatan. Oke, siap, memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini Tante Meni sama Kakak Lala deket-deketan, gak apa-apa ya, satu rumah ya Kakak Lala ya. Iya, yuk adik-adik kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, Kakak Lala, silakan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Baik, kalau begitu adik-adik, kita akan membuka dengan doa. Terima
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu terhadap kami Bapa, hingga pada hari ini kami bisa beribadah Bapa walaupun masih melalui media online. Kiranya juga Kau berkati Bapa para adik-adik yang saat ini sedang ibadah maupun kami sekolah minggu guru sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Kiranya tangan kasih-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, kalau begitu kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang lain, yaitu Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Adik-adik suka cita nggak tadi menyanyikan lagu itu? Gimana tuh Kak Lala lagunya tadi? Haleluya, 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 puji Tuhan. Enak ya lagunya ya, lagu puji-pujian. Walaupun kita sekolah minggunya masih dari tempat kita masing-masing, kita mau terus beribadah ya Kak Lala ya, menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan menaikkan satu pujian lagi, apa Kak Lala? Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami tak
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Tante mengajak adik-adik sekalian untuk kita berdoa. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan, atas waktu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu walaupun melewati via online Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang kau berikan pada kami, terlebih lagi ya Tuhan untuk semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun kegiatan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, baik itu kesehatan mereka ya Tuhan, dan juga sekolah mereka masih secara online ya Tuhan. Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Kami juga Tuhan memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah cerita ini boleh sungguh menjadi berkat, dan anak-anak boleh mengerti ya Tuhan akan kisah cerita firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, wah ini sampai ada ini nih, ada si Timi. Boleh ya Timi ikut ya. Timi duduk diam-diam di sini ya Timi ya. Ya, Timi duduk di situ. Yuk, adik-adik, kita hari ini itu bercerita tentang temanya memberi bagi pekerjaan Tuhan adalah anugerah. Ya, adik-adik di sini ada nggak yang pernah memberi? Memberi itu maksudnya apa yang ada pada kita boleh berbagi buat orang-orang yang membutuhkan ya, terutama khususnya ya Tante Meni mengharapkan adik-adik mempunyai satu kerinduan. Kalau kalian mempunyai suatu kelebihan, kalian boleh jadi berkat buat yang lain ya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini Tante Meni punya satu cerita nih tentang Bunda Teresa ya. Mungkin adik-adik sekalian udah pada tahu siapa itu Bunda Teresa ya. Apalagi kakak-kakak kelas gede, kelas besar ya, semua pasti tahu siapa Bunda Teresa ini. Nah, di sini Tante akan bacakan kisah Bunda Teresa ini, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang merupakan anugerah ya. Yuk kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Pagi itu Suster Teresa membuka jendela kantornya. Cahaya matahari pagi di Kalkuta bersinar masuk ke ruang kerjanya. Pandangan segera tertumbuk pada keributan kecil di jalan. Ya, ini milikku, kata seorang anak berusaha mempertahankan kantong kecil yang berisi beras. Dan anak yang lain berusaha untuk merebutnya. Jadi mereka berebutan kantong beras gitu ya. Terus yang lain ada bilang lagi, aku belum makan sudah 2 hari yang lalu. Berikan beras itu kepadaku, kata anak yang lain. Terus yang satunya yang direbut ini bilang, tapi adikku sedang sakit, dia butuh makan gitu ya. Terus itulah yang disaksikan oleh Bunda Teresa dari kejauhan saat dia membuka jendela kantornya ya. Nah, di sini Suster Teresa itu dia mengajar di sekolah Santa Maria. Nah, di sini Suster Teresa itu sebagai kepala sekolah ya adik-adik ya. Nah, India itu sangat luas sekali dan penduduknya juga sangat banyak. Nah, jadi negara di India ini tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Ya, akibatnya kemiskinan, kelaparan merajalela di sana ya. Kemudian itu karena banyaknya kemiskinan dan kelaparan, maka banyak timbul penyakit ya. Contohnya itu penyakit kusta, penyakit kolera itu pada zaman dahulu ya. Hal yang berlaku juga sama juga di Kalkuta tempat Suster Teresa berada. Nah, pemandangan yang itu seperti yang ada Tante ceritakan tadi, anak-anak yang berebut makanan, apa segala macam, itu sudah terbiasa terjadi di sana ya. Nah, terus Suster Teresa ini dalam hati bilang, aduh, aku aja makannya 3 kali sehari, tinggal di rumah yang bagus, semua kebutuhan dicukupi, sementara di sekitarku masih begitu banyak orang yang tidak dapat makan. Apa ya yang harus aku lakukan? Begitu tanya Bunda Teresa dalam hatinya. Kemudian Bunda Teresa tiba-tiba ke kantornya diketuk. Ya, ada apa suster? Kata Bunda Teresa, maaf, hanya mau mengingatkan ini waktunya pelajaran Anda dan Anda harus mengajar. Oh astaga, aku terlambat.
Ya kenapa Suster Teresa ini terlambat tadi? Gara-gara menyaksikan anak-anak yang sedang berebut makanan itu ya. Nah kemudian Suster Teresa ini melanjutkan mengajar. Setelah beberapa bulan kemudian Suster ini mengalami sakit ya adik-adik ya. Suster Teresa ini sakit lalu dirawat di India. Setelah ia sembuh, ia pun kembali ke Kalkuta. Ketika kereta yang dinaikinya menuruni lembah, dari kejauhan ia melihat Kalkuta. Ia melihat banyak sekali orang-orang sakit kusta, orang-orang sekarat yang kelaparan, ya tergeletak tidak berdaya di jalan-jalan sepanjang jalan ya. Suster Teresa juga melihat kuburan-kuburan tanpa nama yang dibuat tergesa-gesa di pinggir-pinggiran jalan gitu ya, karena di sana kemiskinan, jadi mungkin yang meninggal gitu dikuburkan begitu saja di sana ya. Lalu dia menangis ya, di dalam kereta itu dia menangis. Dia menjadi biara sejak umur 19 tahun ya adik-adik ya. Jadi Bunda Teresa ini menjadi biarawati sejak usia 19 tahun. Nah, sudah 17 tahun lamanya dia menjadi suster. Tapi baru kali ini Tuhan Yesus seolah-olah memandang dia dan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, kita ulangin lagi ya. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu berkata kepada dia, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, lalu Bunda Teresa ini tahu panggilan hidupnya ya. Tuhan Yesus memanggilnya untuk melayani yang di antara orang-orang yang paling hina. Nah, sesampainya di Kalkuta, di tempat dia mengajar itu, nah Suster Teresa ini mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah ya. Dia tidak lagi menjadi kepala sekolah, tapi dia ingin melayani orang-orang yang kelaparan, orang yang tunawisma, orang yang cacat, yang buta, yang kusta, ya, orang-orang yang tidak dicintai, yang dibuang dari masyarakat dan dihindari orang. Nah, dia mau melayani orang-orang itu. Akhirnya permintaannya pengunduran diri itu baru dikabulkan 1 tahun kemudian, ya. Nah, dia pergi dan ketika itu banyak orang yang tidak mendukung apa yang dia kerjakan, ya, adik-adik ya. Lalu Bunda Teresa ini berdoa, ya Tuhan Yesus, bantulah aku menemukanmu di lorong-lorong yang gelap. Izinkan aku membersihkan dan membalut luka-lukamu. Maka ia pun mengajar anak-anak miskin yang tidak dapat sekolah. Ya, dia mulai mengajar, membersihkan luka, borok-borok. Kalian tahu borok itu ya? Borok-borok itu ya kalau kotor apa gitu kan tubuhnya suka ada borok dia. Tapi Suster Teresa tidak jijik ya, dia membantu membersihkan itu, mengajar anak-anak membaca, memberi makan orang kelaparan, mengobati orang sakit. Dia mencurahkan semua yang dia miliki, membuat orang-orang itu merasa dicintai dan diterima ya adik-adik ya. Saat dia sedang sibuk mengajar, dia mendengar sebuah suara, "Suster," gitu ya. Lalu dia berpaling. Ternyata siapa adik-adik yang tadi memanggil dia waktu dia lagi di ruangan, mengingatkan dia untuk bekerja, mau mengajar itu Suster Agnes ya. Nah, Suster Agnes ini datang. Suster Agnes bilang, "Suster, aku ingin ikut bersamamu." Lalu mereka pun berpelukan haru. Nah, setelah itu Suster Agnes pun bergabung ya. Lalu dan ada beberapa lagi yang mulai bergabung bersama Suster Teresa untuk melayani orang-orang yang tante sebutkan tadi ya. Nah, saat ini kita adik-adik juga udah tahu ya tadi paling enggak sekilas tentang Suster Teresa ini. Dia lebih dikenal dengan Bunda Teresa ya. Dia adalah pendiri Ordo Cinta Kasih. Nah, Ordo Cinta Kasih ini tidak hanya bekerja di India, tapi ada di banyak negara-negara ya yang dilanda bencana alam, wabah penyakit dan perang. Ya, jumlah orang-orang yang tergabung dalam Ordo Cinta Kasih ini pun semakin banyak ya di seluruh penjuru dunia. Bunda Teresa ini mendapatkan saat itu tahun 1979 mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Nah, saat ia menerima penghargaan itu, ia minta dengan sangat supaya jangan ada pesta, tetapi uang untuk pesta itu sebaiknya digunakan untuk memberi makan 400 anak kelaparan di India selama 1 tahun. Ya, nah
di sini Tante mau kasih tahu lagi buat adik-adik bisa diingat-ingat ya, ini tentang kisah Bunda Teresa ini. Bunda Teresa akhirnya pulang ke rumah Bapak itu pada tanggal 5 September 97 ya. Itu yang maka dia disebutkan di situ sebagai malaikat yang murah hati ya adik-adik ya. Nah, kiranya dia mau nyambutnya di sini Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sungguh sangat bersyukur menempatkan Bunda Teresa di tengah-tengah orang-orang yang kelaparan, yang sakit, dikagumkan, sehingga Bunda Teresa ini boleh menjadi berkat ya adik-adik ya bagi orang banyak di sana. Nah, adik-adik, Bunda Teresa ini adalah gambaran indah tentang kemurahan hati. Ya, seperti tema kita pada pagi hari ini tadi dibilang memberi bagi pekerjaan Tuhan adalah anugerah. Nah, memang sulit ya untuk mengikuti apa yang dikerjakan oleh Bunda Teresa. Ya, itu satu hal yang berat, apalagi untuk adik-adik yang masih kecil ya. Tapi nanti percayalah, saat kalian semakin dewasa nanti, minta hikmat sama Tuhan, dengan cara bagaimanapun kiranya kalian Tuhan bisa pakai kalian untuk jadi berkat juga bagi orang yang membutuhkan ya. Contohnya aja kadang-kadang kita melihat sekarang ini ada begitu banyak pengemis, gelandangan, anak-anak yatim, dan para tunawisma. Ya, paling tidak kita bisa menolong semampu kita ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus ada di antara mereka yang membutuhkan pertolongan ya, dan Dia menantikan kita untuk melakukannya. Demikian kisah firman Tuhan yang Tante bisa cari lagi kan untuk adik-adik pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kisah tentang Bunda Teresa yang murah hati ini boleh menginspirasi kita semua, juga adik-adik nanti bila ada waktunya nanti boleh menjadi berkat ya untuk pekerjaan Tuhan ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana adik-adik tadi cerita tentang Bunda Teresa? Bagus banget kan? Selain bagus, Bunda Teresa juga menginspirasi kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Iya benar ya. Tadi Tante juga mau menyampaikan nih Kakak Lala, ini satu ayat inti dari firman Tuhan hari ini di Kisah Para Rasul 20 itu adalah di ayat 35-nya ya, yang berbunyi demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gitu ya Kakak Lala ya. Tuh diinget-inget ya adik-adik, itu lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima dari orang lain. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa berguna untuk adik-adik, bisa adik-adik terapkan juga untuk kehidupan adik-adik. Oke, kalau gitu kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa penutup. Mari adik-adik, aku undang semuanya untuk bisa mempersiapkan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami Bapa, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berbuat baik, memberi terhadap sesama kami. Biarlah Tuhan firman itu Tuhan boleh tumbuh subur Tuhan di hati kami, sehingga juga nanti kami bisa menerapkan Bapa firman Tuhan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melakukan aktivitas kami Tuhan masing-masing. Kiranya juga Tuhan kasih-Mu yang selalu menjaga dan melindungi kami, menjaga dan melindungi adik-adik yang ada di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.